Buset, mepet banget ini. Oke, bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi, standaran lagi knalpotnya karena lagi banyak razia-razia ini guys. Sama ya sebenarnya sih knalpotnya nggak ISO dan SNI ya, makanya dijual. Buat teman-teman yang mau beli knalpotnya boleh, monggo japri gua deh. Yo guys, sembari kita jalan ke kantor, sembari kita ngobrol, gue mau ngasih tips ke teman-teman semua yang mau beli Vespa. Kalian harus perhatikan 5 hal ini ya. Ini gue berdasarkan pengalaman gue ya, setelah gue ngambil si Choco Chip ini. Jadi ada 5 hal nih yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, yang paling gampang dilihat dulu deh, dari body-body. Jadi di Vespa itu banyak banget Vespa yang di repaint cuy. Kalau memang kalian nyari Vespa yang sudah di repaint, monggo. Cuma buat kalian yang memang nyari orian, itu kalian harus jeli. Vespa itu memang lucu-lucu sih kalau di repaint ya. Ada yang warna biru, ada warna kuning, warna apa aja tuh kayak masuk gitu kalau Vespa. Lucu banget emang sih kalau Vespa di repaint. Nah, buat kalian nyari Vespa second, kalian harus perhatiin tuh Vespa-Vespa yang sudah nggak ori lagi warnanya. Kalau kalian dapatnya repaintnya bagus sih, ya nggak apa-apa ya sebenarnya. Kalau yang repaintnya jelek itu, misalnya tuh suka ada yang bagian bodi yang nggak mulus, atau ada yang bleber-bleber gitu repaintnya, itu pasti akan berhubungan dengan warna di STNK. Kadang kan sayang gitu ya, kita nge-repaint motor tapi dengan warna yang masih sama gitu. Nah itu bakal ribet ketika kalian nanti dirazia atau kena razia atau kena apapun yang berhubungan dengan polisi. Dan ketika warna motor kalian fisiknya dengan yang di STNK itu beda, nah itu bakal ribet. Paling kan hati-hati di situ. Yang kedua, perhatiin tuh aksesorisnya si motor yang mau kalian incar itu. Vespa itu banyak banget guys aksesorisnya. Kalau gue sih lebih demen tuh nyari yang polosan aja sih sebenarnya motornya, yang orian aja. Tapi kalau kalian memang nyari motor yang memang udah modifikasi yang sudah dengan bar end Rizoma atau dengan part-part karbon yang ori gitu, ya monggo, nggak apa-apa. Mulai dari velg tuh, tutup kipas, spakbor belakang, lampu setnya cuy, lampu headlampnya itu, waduh, memang partnya Vespa sih mahal-mahal ya. Tapi kalau gue secara pribadi, gue lebih demen dapat motor itu yang orian aja gitu, bawaan pabrik. Nah biasanya guys, berhubungan dengan aksesoris itu, kalau yang diganti itu part yang bagus gitu ya, part yang originalnya itu awet. Tapi kalau yang diganti itu adalah part-part yang imitasinya, yang KW-KW-an, nah itu yang bakal bikin tampilan Vespanya malah jadi jelek gitu ya, malah sayang banget sebenarnya. Jadi untuk aksesoris yang sudah include di motor yang kalian incar itu mendingan kalian perhatikan baik-baik. Atau kalau memang itu memang motor modifan ya, banyak aksesorisnya, ya kalian tanyain dulu aja itu yang namanya part originalnya ada nggak mas. Soalnya sayang banget part original Vespa itu juga lumayan mahal ya. Oke guys, yang ketiga itu bodinya. Jadi selain tadi catnya, bodinya juga harus kalian perhatiin ya, karena bodinya Vespa itu monokok gitu ya kalau nggak salah namanya. Jadi mulai dari bagian ini sayap yang ini sampai ke belakang, semakin banyak yang cacat, semakin banyak den-den ya, semakin banyak penyotnya, berarti benerinnya juga semakin nggak murah. Karena dia kaleng, jadi harus kalengnya harus dikelenteng gitu ya, harus dibenerin, di repair. Beda dengan ini, kalau ini kan plastik ya. Nih yang plastik itu ini batok, spakbor, dasinya, terus laci yang di belakang ini nih. Kalau di LX itu laci ini sama spakbor. Jadi kalau itu cacat, yang bagian, terutama yang bagian kalengnya itu ya, nah itu bakal ribet sebenarnya ya repairnya ya. Ini aja di motor gua, di tepongnya itu kayaknya sudah bekas kena getok sih, getok repair gitu loh. Tapi yang repairnya nggak full semuanya, jadi cuma di satu bagian itu aja. Jadi kayak keriput gitu jadinya. Kalau dipegang sih mungkin nggak berasa ya, mulus gitu kalau dipegang. Cuma kalau dilihatnya itu jelek banget sih. Nggak parah sih sebenarnya, cuma di mata gue itu gatel aja. Apalagi di tepong itu, waduh, itu bagian paling seksinya Vespa. Tapi malah peyot-peyot kan sayang ya. Terus yang keempat itu di bagian CVT. Vespa itu banyak banget part modifan CVT-nya ya. Kalau kalian bisa tahu sih sebenarnya enak banget ya. Soalnya pas gua kemarin itu, gua dapetnya tuh amsyong banget, dapat belt yang EX Yamaha cuy di Vespa ini. Dan itu
baru digeber-geber di jalan panjang, rontok. Padahal 2 hari sebelumnya tuh baru gua cek di bengkel Vespa di Jakarta, itu masih bagus. Dia dilihat sama dia tuh pecahnya itu masih nggak ada gitu ya. Terus juga masih bisa bertahan setahun lah gitu kalau perkiraan dia. Tapi 2 hari gua geber-geber di jalan, gua kan pengen ngerasain gitu ya, ini Vespa tarikannya kayak gimana sih. Jadi gua geber-geber aja tuh di jalan. Malah putus cuy, dan bener-bener hancur di dalam CVT. Waduh, itu gua takutnya karena hal sepele kayak gitu bisa ngerusak part lainnya gitu kan. Jadi ketika itu putus, langsung aja udah gue berhenti, gue dorong sedorong-dorong yang gak. Wah, itu parah sih. Sayang banget ya sebenarnya ada owner Vespa yang ngerawat motornya tuh kayak gitu ya. Dia nyari part murah, cuma nggak memperhatikan ke depan nanti bagaimana. Terus yang terakhir itu adalah di mesin guys. Nah, mesin juga ya, akhir-akhir ini tuh lagi marak banget tuh yang namanya porting-portingan gitu ya. Nggak masalah sebenarnya kalau memang bengkelnya itu bener gitu. Cuma kan porting-portingan itu harus yang bener-bener ahli. Kalau nggak ahli ya percuma. Kalau gue ya, berdasarkan pengalaman, gue datengin tuh, gue kemarin tuh nyari 3-4 motor yang tipenya sama. Jadi gue kemarin tuh nyari LX. Jadi gue datengin tuh penjual-penjual LX. Gue dengerin suara CVT-nya, gue cobain motornya, suara mesinnya juga gue dengerin, gue geber gitu ya. Pasti kalian bakal ngeh tuh mana yang suaranya itu agak cempreng, mana yang suara mesinnya kasar gitu ya. Kalian harus bisa perhatiin baik-baik sih, karena kalau bagian mesin dan CVT kalau udah rusak, itu rusak sepele bisa menyebabkan rusak yang lain-lainnya cuy. Dan itu PR sih. Kayaknya sih nggak cuma di Vespa ya, di semua motor juga kayak gitu sih. Paling itu guys pengalaman gua yang bisa gue bagi ke kalian. Mudah-mudahan membantu banget, terutama yang pengen banget Vespa second. Memang agak tricky ya kalau nyari Vespa second. Kalau kalian paham dan kalau kalian sabar, intinya pasti dapat yang bagus sih Vespanya gitu. Jadi itu aja guys yang bisa gue share ke kalian. Semoga bermanfaat, semoga berguna juga. Oke, paling gitu aja guys yang bisa gue share. Semoga bermanfaat buat kalian. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.